Kali ini kita masih akan belajar menggunakan EKTS simulator. Project kita kali ini adalah elevator atau lift 5 lantai. Dan ini tombol lantainya. Di misalnya sekarang ini posisi lantai 1, kita ingin naik ke lantai 4. Kita tekan yang ini, maka lift akan naik. Begitu juga saat misalnya kita ingin turun, kita tinggal pilih saja misalnya nomor atau lantai 2, maka dia akan turun. Tetapi sebelum ke sini teman-teman, saya ajak dulu untuk dasarnya, karena saya berharap dengan mengetahui dasar kerjanya teman-teman bisa memodifikasi sendiri atau membuat rancang bangun yang tidak sama persis dengan skema yang saya buat. Untuk dasar elevator atau lift ini di library ada di sini, di sistem. Kemudian komponen lain untuk saklar, triple, dan supply ini ada di bagian atas seperti biasa ini. Kemudian untuk single switch-nya di sini. Kemudian untuk NO dan lain sebagainya saya anggap teman-teman sudah tahu ya. Seperti pada umumnya motor 3 pas yang dipakai untuk lift ini putarannya bisa dibalik. Jadi saat kita misalnya ingin naik, maka kita rubah posisi yang aslinya penyambungan standar seperti ini, RRSS ini, T ke T, kita balik menjadi yang tadinya R ketemu R, kemudian yang aslinya S ini ke sini ketemu T di sini. Kemudian untuk T kita sambung ke S. Jadi saklar pembaliknya yang ini. Ini untuk naik atau berlawanan arah jarum jam. Kemudian ini untuk turun. Ini searah jarum jam. Kemudian pada elevator juga ada limit switch untuk mengontrol posisi di mana liftnya. Jadi pada saat liftnya berada di lantai 3 seperti ini, maka limit switch yang tadinya NC ini tersambung, dia menjadi terbuka, dan yang tadinya terbuka seperti ini, dia menjadi tertutup ini. Ini biasanya untuk mengontrol kontaktor. Jadi kontaktor yang SW5 atau SW1 ini dikontrol oleh limit switch yang dihubung ke netral. Jadi cara kerjanya, saat dia tertutup atau tersambung, maka kontaktor yang SW1 ini menjadi aktif. Ini sekarang dua-duanya aktif karena dia berada di lantai 3. Kita akan naikkan. Lift berada di lantai 5 dan kontaktor SW5 ini menjadi tidak aktif. Sekarang yang masih aktif kontaktor SW1. Ini masih manual. Kita akan lanjutkan. Rangkaian selanjutnya adalah seperti ini. Cara kerjanya sama seperti tadi. Limit switch kita pakai untuk trigger kontaktor sama. Cuman di sini bedanya kita menggunakan kontaktor untuk menaikkan dan menurunkan liftnya. Jadi bila seperti ini, di lantai 1 kita tinggal tekan saja, lift akan naik sampai lantai 5, karena kebetulan yang kita pasang untuk limit switch cuman lantai 5, sementara yang lainnya belum. Dan pada saat seperti ini kita nggak bisa lagi nekan
tombol ke atas. Karena suplai yang ke kontaktor ini, kontaktor atas, ini terputus di sini. Sini putus. Ini yang ke netral. Bisanya kita tekan untuk turun. Kita tekan yang ini, dia akan turun sampai lantai 1. Sampai lantai 1 dia akan berhenti karena limit switch yang menyambungkan kontaktor turunnya ini terputus. Ini dasar yang kedua, kemudian kita akan lanjutkan ke rangkaian yang lebih kompleks tadi. Ini. Jadi sekarang udah kita pasang 5 kontaktor untuk 5 limit switch yang di lipnya. Sebelah limit switch kita sambung ke netral, kemudian sebelah lagi kita sambung ke kontaktor, dan kita sambung ke pasnya. Jadi saat dia tersambung seperti ini, maka 4 yang ini akan aktif. Kita akan lihat, ini aktif. Yang ada lipnya dia tidak aktif karena terputus di sini tadi. Kemudian kontaktor yang ini, atau saya tulis SW lantai 5 atau switch lantai 5, ini mengontrol di sini. Jadi saat tidak ada lipnya seperti ini, kita bisa tekan tombol lantai 5, lantai 4, lantai 3, lantai 2 ini bisa kita tekan, tapi lantai 1 nggak bisa karena ini terbuka atau tidak tersambung. Karena kontaktor SW lantai 1 ini tidak aktif. Jadi ini tidak berfungsi. Misalnya kita naikkan ke lantai 2 atau lantai 5. Ini sekarang kebalikannya yang tadi. Yang lantai 5 ini menjadi tidak berfungsi, yang berfungsi lantai 1 sampai 4. Karena yang tadinya open ini sekarang tertutup atau tersambung. Kemudian untuk kontaktor yang turun dan naik ini di sini. Ini untuk kontaktor turun, ini untuk naik. Jadi posisinya untuk menyambung bagian yang ini atau yang ini itu dikendalikan di sini. Dan untuk pemutusnya, ini posisinya saling terbalik. Jadi kontaktor turun ini disambung dengan NC, kontaktor naik. Sementara untuk kontaktor naik ini disambung dengan NC atau normally close, kontaktor turun. Jadi saling terbalik ini. Untuk lebih jelasnya saya akan putus yang bagian sini agar lebih kelihatan efeknya. Saya akan turunkan dulu lipnya ke lantai 1. Seperti ini. Saya akan putus. Saya stop dulu. Saya putus jalur ke motor 3 pasnya. Seperti ini. Misalnya kita tekan ke lantai 5. Maka yang aktif adalah naik atau kontaktor naik. Kontaktor naik ini mengakibatkan yang ini tadinya NO menjadi NC. Sehingga tegangan yang dari atas atau suplai ini masuk ke motor listrik yang di sini. Kenapa ini bisa aktif? Karena perhatikan yang di sini.
kontaktor limit switch lantai 5 ini aktif sehingga di sini bisa tersambung. Kemudian untuk bagian kontaktor saklar ini mengaktifkan ini. Yang tadinya NO seperti ini, dia menjadi NC. Sehingga tegangan pas yang di sini masuk ke kontaktor atas atau kontaktor untuk naik dan tersambung ke netral. Kemudian ini belum aktif karena KL4 ini enggak ditekan. SW5 ini tersambung karena di sini aktif. Kemudian NC SW lantai 4 ini aktif juga karena ini aktif. Begitu seterusnya. Kemudian bagaimana kalau turun? Kalau turun kita sambung dulu. Kita reset dulu. Karena ini posisi lantai 1, maka saya akan sambung dulu agar kelihatan nanti naiknya. Kita akan sambung yang ini dengan suplai sementara. Agar dia nanti bisa naik. Ini saya pasang posisi saling terbalik. Ini akan saya naikkan dulu. Perhatikan untuk saat ini lift berada di lantai 5 dan kita akan tekan tombol ke lantai 1, tetapi nanti pasti ini enggak turun karena kita sambung sementara seperti ini ya. Kita tekan di sini. Maka sekarang yang tersambung adalah kontaktor untuk turun atau yang sini untuk menurunkan liftnya. Yang tadinya kalau naik yang sebelah sini, sekarang yang aktif sebelah sini. Kenapa ini bisa aktif? Perhatikan untuk KL1 ini dikendalikan oleh sini. Jadi ini dari pas lewat NO yang sekarang jadi pengunci yang telah berubah menjadi NC, kemudian SW1 atau NO SW1 ini di sini pengendalinya, kemudian melewati kontaktor sehingga kontaktor KL1 ini aktif. Karena kontaktor KL1 ini aktif, maka KL1 yang ini atau yang NO KL1 ini menjadi aktif dan tegangan pas yang dari sini ini melewati NO KL1, kemudian kontaktor yang atas tidak aktif sehingga ini masih tetap NC, kemudian lanjut ke kontaktor turun dan ke netral. Dan untuk kontaktor yang atas atau yang arah atas ini terputus karena kontaktor turun ini aktif sehingga ini yang tadinya NC menjadi NO. Dan di sini ini juga terputus atau tidak tersambung karena KL5 ini tidak aktif. Jadi seperti itulah prosesnya teman. Semoga sedikit waktu yang tersita ini ada manfaatnya dan jangan lupa bagikan ilmu kepada rekan dan teman agar lebih banyak lagi yang bisa, karena seperti moto kita tidak harus kaya untuk bisa. Terima kasih telah menonton dan salam.